warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah hari ini kita luar biasa. Saya hari ini agak deg-degan sampai ini baju saya agak keringetan dikit gitu kan, karena saat ini saya bersama saudara saya ya, saudara seiman tentunya, Masya Allah, dan saudara sebangsa juga, dan tentunya saudara seperjuangan. Kenapa seperjuangan? Karena beliau juga banyak menyampaikan pesan-pesan agama Islam yang tentunya sangat luar biasa ini melalui bidang beliau. Jadi di samping saya ini ada Syekh Doktor ya, Tiazen Al-Hakimi. Nanti beliau jelaskan sendiri beliau seperti apa, dan beliau ini di Bandung ya, Masya Allah banyak menjadi imam-imam ya, Syekh ya, Masya Allah ya. Saya panggilnya Ustadz aja ya, kalau saya agak berat karena saya pikir Syekh itu udah tua banget gitu kan. Orang tua ya. Orang tua ya. Ustadz Tiazen ini di Bandung juga banyak mengimami atau menjadi imam tetap di beberapa masjid di Bandung ya. Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung, mana lagi? Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Trans Studio. Udah banyak lah pokoknya ya. Jadi Ustadz Tiazen ini ya Masya Allah juga mengajar, mengaji ya, beliau guru Quran juga dan guru agama juga. Tapi yang menariknya apa? Ini yang menariknya. S1 beliau, Bapak Ibu sekalian, ini S1-nya dalam bidang farmasi. Oke. Nah, S2-nya dalam bidang bioteknologi imunologi seperti itu. S3-nya beliau juga tidak ada atau tidak lepas dari S2 tadi, yaitu bidang bioimunoteknologi seperti itulah. Jadi Masya Allah, beliau ini Allah berikan kelapangan dan keluasan ilmu, dan semoga Allah jaga beliau tentunya dan keluarga, sehingga Qur'annya dapat, ya agama dapat, dan ilmu yang berkaitan dengan maslahat umat pun itu juga Allah berikan kepada beliau. Jadi hari ini sebenarnya saya pengen jadi MC aja. Saya pengen jadi MC aja, pengen dengar kira-kira beliau mau cerita apa nih, dan mungkin saya nambahin aja lah gitu kan. Dan ini akan jadi hal yang menarik sekali karena sebentar lagi kita itu Syekh akan menjumpai Ramadan ya. Nah, sebelum kita diskusi nih, mungkin antum ya speak dikit lah. Masya Allah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Arab dulu lah, nanti terjemahin. Oh, ada yang terjemah di sini ya? Nggak ada, antum terjemahin sendiri. Fadal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Ini sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi saya ketika saya duduk bersama Idiullah dan juga guru saya yang luar biasa, yang sebenarnya yang membuat saya termotivasi sehingga bisa mengkaitkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sains dan juga ilmu kesehatan, bioteknologi adalah banyak orang. Di antaranya adalah Dr. Zaidul Akbar. Beliau insya Allah menjadi contoh di antara contoh yang paling besar, yang mudah-mudahan insya Allah Allah menjaga beliau, Allah insya Allah melindungi beliau, sehatkan beliau insya Allah. Alhamdulillah ya, sebagaimana beliau sampaikan hari ini, kita sebentar lagi bersama-sama masuk bulan Ramadan. Maka insya Allah yang akan dibahas di antara kita insya Allah sesuatu yang bermanfaat lah untuk kita semuanya, termasuk bermanfaat untuk diri saya sendiri, karena pada hari ini juga saya akan dapat juga ilmu dari beliau, Masya Allah. Dan insya Allah kita akan berusaha apabila saya sendiri punya ilmu yang sedikit, yang sederhana, saya berusaha untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana itu bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Meskipun itu berat sekali ya, saya menyampaikan ilmu ini padahal ada ahlinya di sebelah saya. Saya muridnya ini, Anda tulab. Maka saat menyampaikan mungkin ilmu apapun di depan guru, pasti guru akan menilai ya. Akhir Zoom ini akan berapa? 40%, 30%? Ya, mudah-mudahan insyaAllah di atas 50% insyaAllah. Lulus. InsyaAllah itu mungkin sebagai preface dari Ana sendiri, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Silahkan Habib. Alhamdulillah. Itu sedikit perkenalan beliau. Dan saya perlu sampaikan juga sedikit ke teman-teman bahwa Ustadz Tiazen ini alhamdulillah, kalau Anda yang bertanya asal dari mana, yang jelas beliau bukan asli Indonesia, tapi beliau sudah menjadi warga Indonesia. Jadi WNI, Venezuela. Sama kayak saya lah. Kalau orang tanya, "Dokter dulu warga mana?" Indonesia loh, orang lahir di sini sampai kuliah sampai ya seperti inilah gitu kan. Ya, saya di Indonesia dan warga Indonesia, Masya Allah. Dan makanya hari ini juga saya pengen kelihatan Indonesia ya. Kenapa bilang Indonesia? Ya Indonesia seperti inilah, dan pernah ada yang mungkin teman-teman melihat postingan saya menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, emang bisa bahasa Jawa dan nanti saya pakai belangkon.
Baik, teman sekalian, ada satu ayat ya yang cukup menarik untuk saya, Ustadz. Yang biasanya ayat ini paling sering kita baca waktu Ramadan. Ya mungkin antum sudah hafal ayat ini tentunya ya, karena beliau juga ngajar Quran dan hafiz Quran insya Allah seperti itu. Dan ayat ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Saya kira mungkin kita mulai dari sini dulu. Masya Allah. Kita mulai dari ayat ini berkaitan dengan puasa ini. Saya bacakan sedikit aja ya. Boleh, Nanti kalau salah-salah dikit tolong dikoreksi. Pasti tidak ada salah lah. Ada lah, kamu juga manusia. Tawakkal Allah, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyana lilladzina. Kan lupa saya. Grogi. Luar biasa, ini sengaja kan ya. Sengaja. Jadi lupa beneran. Kalau gitu, ini nggak dibuat-buat, serius. Kok jadi lupa tadi ya? Ini kan ada guru ngaji di sini, repot. Oke, kita langsung minta beliau aja membacakan ayat tadi supaya kita juga belajar makhrajul hurufnya dari beliau. Siap. Tafadhal. Apalagi makhrajul huruf ini juga termasuk di antara ada kata-kata ulama tajwid juga untuk otot-otot yang ada di senam ya, kayak senam. Bisa senam ya, betul. Tafadhal, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Masya Allah ya. Nah, kayaknya ini ayat bisa kita sedikit bahas ya. Nah, ini kita tahu bahwa Islam itu memiliki syariat atau mungkin hukum-hukum yang berlaku setiap ada Rasul yang Allah utus. Nah, dalam salah satu tadabbur saya nanti mungkin Ustadz Tiaza mungkin bisa tambahkan itu bahwa di situ ada kata-kata yang menarik di situ. Karena dalam konteks kita bicara syariat Islam, ketika ada Rasul yang baru datang, maka Rasul yang lama atau syariat dari Rasul yang lama itu kan dihapus. Betul. Seperti itu kan? Betul. Tapi yang menariknya dalam ayat tentang puasa ini, Allah di situ sampaikan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Betul? Betul. Artinya saya melihat atau waktu membaca ayat ini atau mentadabbur ayat ini, oh sepertinya manusia itu dari zaman Nabi Adam mah sama aja. Cuman kita mungkin dengan Nabi Adam beda di casing aja. Casing maksudnya badan Nabi Adam kan besar, kita kecil gitu kan. Jadi ternyata emang kalau dibilang apa metode pembersihan, metode sebelum mungkin detoksifikasi yang paling baik, yang paling katakanlah klasik dan paling dipakai, banyak dipakai dari dulu, ya puasa. Betul. Betul ya? Betul. Nah, karena beliau ini kan memang jurusannya juga berkaitan dengan imunobiologi, teknologi seperti itu, dan tentunya akan ada katakanlah mungkin sedikit beliau akan review ya, atau mungkin sampaikan sebelum nanti kita masuk ke bagaimana puasanya Rasulullah. Seperti itu ya? Insyaallah. Nah, min qablikum ini sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kenapa? Karena memang ada apa? Kenapa sampai manusia disyariatkan puasa? Betul? Jadi saya tuh mikirnya kok sampai manusia disyariatkan puasa yang syariat ini sudah ada sejak zaman dulu dan sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, kalau Ustadz Tiazan katakanlah mentadaburi ini, itu kira-kira apa yang bisa kita dapatkan ilmu di sini? Nah, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Antum itu benar. Kalau kita melihat agama-agama sebelum agama Islam itu, Dok, semuanya mensyariatkan puasa. Kalau kita melihat Masihi di Perjanjian Baru, mereka punya Al-Yaumul Kabir. Sampai-sampai di antara mungkin Kiptis yang ada di Mesir, karena kebetulan saya pernah di sana juga, mereka juga punya puasa sampai 40 hari. Meskipun itu sunnah, bukan wajib. Tetapi mereka punya kewajiban yang namanya Al-Yaumul Kabir. Di Perjanjian Lama, Dok, juga di agama Yahudi, mereka punya Yaumul Ghufran.
Puasa sampai 24 jam. 24 jam. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Hindu mereka punya 1 bulan setelahnya ada hari raya seperti Islam. Nah, di Asia juga punya sama. Itu bukan hanya di agama aja, Dok. Kalau kita melihat ilmuwan sejak sebelum Islam seperti Pythagoras, seperti Hippokrat, kalau kita melihat juga Sukrat, ini semua yang ulama-ulama Yunani, mereka diriwayatkan atau mungkin diceritakan tentang mereka berpuasa, meskipun puasa mereka bukan untuk agama. Betul. Nah, puasa mereka untuk tujuan-tujuan yang lain. Entah itu mereka merasa lebih bahagia, lebih tenang, lebih sehat. Ada tujuan-tujuan yang lain. Sebagaimana antum sampaikan tadi ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah memerintahkan orang yang sebelum kita untuk berpuasa, kita juga pun diperintahkan untuk berpuasa. Jadi ini sangat bermanfaat, dibuktikan bukan hanya sejak Nabi Muhammad SAW datang, tetapi itu selalu dilakukan oleh orang Arab juga, oleh agama Asyuri, agama Zaradishtiyah, agama Sikhiyah, agama-agama yang datang sebelum agama Islam, itu semuanya ada di dalamnya syariat puasa. Bahkan ada salah satu scripture, Dokter. Ini lucu sekali, tapi benar ini, fakta ini. Ditulis di dalam salah satu skrip di Irak itu ditemukan bahwasannya kita harus mengurangi makanan dan minuman sampai kita harus berpuasa. Kenapa? Karena menurut apa yang ditulis di sana, ini sudah 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu. Yang ditulis di sana, kita hidup dengan 1/4 dari makanan yang sering kita makan. Sisa dari makanan itu menghidupkan para dokter. Paham? Ya. Jadi yang membuat dalam ini. Agak dalam. Siap. Terus bisa dijelaskan ini, bisa dijelaskan. Jadi kita hanya bisa hidup dengan hanya 1/4 dari makanan yang kita makan sehari-hari. Itu di skrip itu ditulisnya seperempat. Ya, ditulis seperti itu. Saya malah tiba-tiba teringat dengan perkataan Rasulullah SAW tentang sepertiga. Sepertiga, betul. Itu kan yang 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara itu. Tetapi itu kalau kita terpaksa, Dok. Itu kalau terpaksa kan? Kalau terpaksa, artinya porsi yang dimakan harusnya lebih sedikit dari itu. Lebih sedikit ya. Jauh lebih sedikit ya. Kalau kita terpaksa mau kita makan lebih, sebanyak mungkin batas kita 1/3. Fathuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafasihi. Betul. Nah, tapi di dalam skrip itu 1/4. Kalau kita makan di atas itu berarti kita menghidupkan para dokter. Jadi dokter menjadi semakin kaya. Ini dokter ya. Jangan gitu. Jadi dokter menjadi semakin kaya gara-gara kita makan berlebihan gitu ya. Gara-gara makan berlebihan. Oh gitu ya. Jadi satu ayat itu sudah bisa membuat banyak industri. Jadi Masya Allah, saya baru tahu juga itu, teman-teman sekalian. Jadi ini satu hal yang luar biasa sekali ya, karena ini kita baru ngebahas mingkoblikumnya. Mingkoblikum luar biasa. Baru bahas mingkoblikum. Dan ini saya pernah menyampaikan begini, Syekh. Dan bahwa sebenarnya ya karena manusia itu dari dulu, zaman dulu sama seperti Nabi Adam. Ibarat kata kita dengan Nabi Adam dengan kita sekarang kan sama, cuma beda di ukuran badan saja. Artinya ya Allah sudah mempersiapkan tanda kutip toolsnya untuk membersihkan badan kita, baik membersihkan secara ragawi dan juga membersihkan secara ruhiyahnya kita. Dan itu kan ada pada puasa. Nah, sehingga itu ternyata kan pada agama-agama yang lain ya, atau mungkin agama sebelum Islam juga, itu ternyata tadi yang sempat sampaikan, itu sudah ada protokol itu. Jadi saya kira mungkin tidak ada satupun agama di dunia yang tidak ada protokol puasanya, betul nggak? Betul. Artinya semua punya protokol puasa. Kenapa? Karena manusia, saya membayangkan begini. Jadi antum cerita tentang 1/4 tadi kan, kita ini kalau diberi kesempatan antara makan sama tidak makan, sejatinya kita akan milih makan. Kenapa? Betul. Karena kita punya bekalan hawa nafsu. Betul. Nggak mungkin kita nggak makan, nggak mungkin nggak makan. Pasti pilihnya makan. Tapi bagaimana caranya untuk menyetop supaya orang tidak makan? Nggak mungkin kalau nggak ada syariat. Maka di situ terus ke lanjut yang ayat berikutnya tuh. Yang akhirnya itu adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi situ Allah bilang kan
puasa ini sebenarnya lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Betul kan? Ya betul. Jadi seakan-akan Allah ingin merahasiakan sebenarnya kalau mau sehat itu ya perbanyaklah puasa. Kan gitu kan? Perbanyaklah mengurangi porsi makanan yang ada perut penuh dan kajilah puasa itu karena aku sudah menyampaikan di situ ada rahasia yang perlu kau ketahui. Masya Allah, betul sekali. Coba antum cerita lagi nih. Saya kan tukang ngomporin aja. Luar biasa, Masya Allah. Padahal beliau sudah tahu ini. Nah, sebenarnya ini kita membacakan ayat semuanya ya. Kalau boleh, izinkan dari awal sampai akhir ya. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ini mungkin di dalam ayat ini, Dok, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada beberapa kondisi-kondisi kita boleh puasa, boleh meninggalkan puasa, yaitu saat kita safar, saat kita punya darurat, maka kita boleh meninggalkan. Nah, di luar bulan Ramadan ada yang puasanya sunnah, man tatawwa'a khairan. Nah, puasa yang namanya puasa tatawwa', puasa sunnah. Kalau kita memperhatikan itu, kalau kita selalu mengejar itu Senin dan Khamis, ayyamul bid, 3 hari setiap bulan, maka itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala khairul lakum, itu lebih baik. Nah, lebih baik dari segi kesehatan dan juga maupun dari segi agama. Dari segi agama pasti kita semuanya sudah tahu kan? Di dalam hadis kita akan dijauhkan dari api neraka. Setiap kali kita puasa 1 hari, dijauhkan dari api neraka sampai 7.000 tahun. Masya Allah. Apalagi kalau kita puasa puasa Daud ya. Nah, apalagi mungkin akan memberi syafaat hari kiamat. Nah, mungkin ini kita semuanya sudah tahu. Ustadz sering menyampaikan ya tentang ini, Ustadz kan, Dok ya. Nah, tapi dari kesehatan ini orangnya ini yang akan berbicara tentang ini dari segi kesehatan. Sebenarnya ini ada orangnya yang ahlinya, expertnya. Ya, pasti itu lebih baik bagi kesehatan. Kita pasti percaya pada Allah, pasti percaya pada Allah. Itu lebih baik bagi kesehatan. Tetapi kalau ada seseorang ahlinya akan berbicara, akan lebih akrab untuk kita memahami dan percaya pada itu. Silakan, Dok, silakan. Loh, kok jadi antum jadi moderator? Insya Allah ya. Jadi beliau ini sebenarnya nggak mau dikeluarin aja jurus-jurusnya gitu kan. Saya jadi kikuk. Tapi tidak apa-apa. Saya bukan ahlinya juga, ya sedikit lah tahu insya Allah ya berkaitan dengan bagaimana menjelaskan puasa ini dengan katakanlah bahasa yang gampang dicerna. Masya Allah. Seperti itu. Jadi begini teman-teman sekalian, saya pernah menghitung ada suatu penelitian yang menyebutkan ada satu istilah yang disebut dengan apoptosis, nggak saya itu bunuh diri sel ya. Betul. Nah, nyata itu kalau kita hitung rata-rata itu terjadinya tuh 11 sampai 14 hari seingat saya pernah baca itu. Nah, itu saya coba ya ini katakanlah mencoba mencari kira-kira ini kenapa sampai kalau Allah sampaikan bahwa puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ternyata itu kalau saya ambil rata-rata 11 sampai 14 itu kan 12. Dan itu kalau diambil 365 hari ya, dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Masya Allah. Betul ya, kurang lebih lah 30-an. Betul ya? Betul. Antum kan ahli menghitung. Hampir lah kurang lebih. Ya. Jadi seakan-akan bulan Ramadan ini disiapkan Allah untuk bunuh diri sel-sel yang rusak tuh berjamaah. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ketika sel itu bunuh diri, katakanlah dia mati yang rusak-rusak itu kan yang muncul kan sel baru. Betul kan? Betul. Makanya saya, masya Allah, saya sampai sempat tadabbur juga. Lanjut dari ayat tadi itu kan kita bahas tentang hadis. Nabi SAW menjelaskan bahwa kata Nabi apa? Nabi tidak mengatakan orang orang berpuasa itu punya 2 keutamaan. Tidak ngomong gitu, tapi seingat saya hadis itu bunyinya begini, nanti tolong dikoreksi. Nabi bilang begini, kebahagiaan orang berpuasa, betul? Ada 2. Ya betul. Betul kan? Farhatun, ya betul. Farhatun itu kan? Nah, Itsaim farhatan.
Nah, coba disebutin dulu hadisnya. Sahih farhatun yaum fitrihi wa farhatun yaum liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang berpuasa itu dua. Jadi orang berpuasa itu sudah bahagia. Betul. Betul kan? Betul. Bukan Masya ngomong Allah. jadi yang dibahas Nabi itu kebahagiaan. Orang puasa itu kebahagiaan ada dua kata Rasulullah SAW. Yang pertama ketika dia berbuka. Oke? Yang kedua ketika dia menatap, bertemu atau melihat wajah Allah, kan gitu kan? Betul. Jadi orang yang puasa itu yang bahagia siapa sih? Kalau kita bahas secara fisik ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan lah, bagaimana bisa kelihatan? Tapi yang sebenarnya kalau kita turun lagi ke dunia mikro, maka yang bahagia kan sel. Betul kan? Kita turun lagi ke dunia lebih kecil lagi, katakanlah dunia bakteri, yang bahagia sama bakterinya. Bakterinya ngapain? Istirahat. Mereka bereproduksi, karena apa? Mereka menggunakan cadangan-cadangan energi, cadangan deposit deposit energi yang selama ini nggak kepake, itu lemak dan sel-sel yang udah dimatiin semua dengan apoptosis tadi, dan akhirnya muncullah sel-sel yang baru, bakteri-bakteri yang baru berkembang biak, karena kan manusia juga punya instalasi tanda kutip bakteri yang sudah Allah berikan. Masya Allah. Jadi saya melihatnya, kok bahagia dibilang Nabi? Jadi orang puasa itu sejatinya kalau dia puasanya niatnya karena Allah, pasti bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Waduh. Oh. Jadi kalau untuk ini kita berbicara tentang apoptosis, ini sangat menarik ini, Dok. Nah, gimana? Ini sebenarnya seorang dari Jepang, namanya Yoshinoro. Yoshinoro. Sempat kenalan? Sebelum. Oh, belum. Kenal, baca beberapa papers beliau. Siap. Ya, beliau dapat Nobel Prize. Gara-gara autofagi dan autofagi. Saya sempat baca itu, benar. Ya, beliau juga menemukan bahwasannya ini sebagaimana antum sampaikan, ya apoptosis ini bunuh diri. Ini sangat penting. Karena kalau bukan akan bunuh diri, hanya sel-sel yang sudah lemah, yang sudah tua, itu akan tidak akan dibutuhkan oleh tubuh kita, menganggapnya sebagai beban. Dikasih protein, tetapi tidak dapat manfaatnya, dibunuh aja. Tetapi manusia yang tua tidak boleh dibunuh, ya. Asal itu. Itu ada sel-sel yang ada di dalam tubuh sebenarnya begitu. Ada beberapa sel-sel yang saking tua dan saking lemah sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh. Maka saat starvation, ya, kelaparan, tubuh akan mentargetkan dengan beberapa proses-proses, diantaranya autofagi dan apoptosis, untuk memanfaatkan sel-sel ini yang sudah tua atau yang sudah lemah, menghancurkannya supaya dapat protein itu digunakan untuk bikin sel-sel yang baru. Sel baru. Nah, betul berarti kan. Nah, sel baru itu kan kayak murid baru datang. Betul. Apa yang membuat sel baru itu kenapa tidak terbuat dari awal? Karena tempatnya sudah terisi oleh sel-sel yang tidak bermanfaat. Harus itu digeserkan dulu dari tempat itu supaya kita bisa menghasilkan sel-sel baru. Nah, baru sel-sel baru itu bisa diproduksi kalau sel-sel yang lemah atau yang sudah tua itu dibunuh. Baru dibunuh, tubuh kita secara otomatis akan memproduksi yang baru, sebagaimana antum sampaikan. Ini juga termasuk di dalam imun sel kita. Imun sel kita, supaya kita menjadikan imun sel kita lebih kuat, lebih aktif. Maka jalurnya adalah starvation, kelaparan. Nah, dalam bentuk mungkin agama yang namanya fasting. Puasa. Dan setahu saya juga Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, tidak boleh dibilang beliau itu nggak pernah kenyang seumur hidupnya kan. Nah, betul. Nggak pernah kenyang. Sehingga dalam Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi itu, saya pernah baca waktu Rasulullah itu wafat, beberapa riwayat menyebutkan uban beliau itu kan cuma 11 atau 3. Yang saya baca itu. Apa itu uban? Uban apa artinya? White hair. Ya, betul. Ya, sebenarnya juga ada hadisnya juga. Di antara sifat-sifat orang beriman, nahnu qaumun la na'kulu hatta nashba' wa idza akalna la najua'. Nah, kami sebagai umat Islam ini kaum kita tidak akan pernah makan kecuali kalau kita lapar. Kalau kita makan, kita tidak akan kenyang. Tidak sampai kenyang. Itu salah satu kalimat yang sangat, meskipun itu bukan kalimat Nabi ya, tapi itu sangat dalam maknanya. Ya, betul. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa hadis yang wakulu wasrobu wala tusrifu itu boleh dibilang setengah dari ilmu pengobatan atau kedokteran ada pada ayat tadi. Seperti itu. Nah, lanjut nih tentang kebahagiaan. Jadi saya coba jadi kenapa para sahabat itu ketika nanti sebelum kita masuk bagaimana puasanya Rasulullah tentunya, mereka tuh kan mempersiapkan
Betul kan? Ketika Ramadan katakanlah ada di beberapa bulan depan, sebelum itu mereka mempersiapkan dulu. Betul. Betul ya? Betul. Jadi mereka tuh bahagianya luar biasa karena mau ketemu Ramadan. Ini saya coba ilustrasikan. Saya kan mencoba analogikan. Begini Syekh. Dulu waktu saya sekolah SD di Indonesia ya, antum kan sekolah nggak di Indonesia ya SD ya. Ya. Jadi salah satu yang membuat saya bahagia kalau lagi sekolah SD itu adalah bunyi bel, lonceng. Teng teng teng. Itu bahasanya biasanya waktu istirahat. Istirahat, ada beberapa kali istirahat, biasanya istirahat pagi sama istirahat siang. Itu bahagia banget. Bahagia banget. Kenapa? Kita nggak belajar lagi. Oh. Ya gitu sebenarnya. Kita nggak belajar lagi, kita senang banget karena bisa main-main sama teman-teman. Banget, berarti gitu kan? ada seorang yang sama saya. Sama lah. Kita sama aja. Ya. Namanya murid begitu. Apalagi kalau gurunya rapat tuh senang banget. Lalu saya mencoba menganalogi ini katakanlah karena kan Al-Quran kan sering menggunakan perumpamaan. Jadi Nabi SAW itu kan atau puasa inilah ada beberapa pedoman yang Nabi sampaikan bagaimana puasa yang baik. Contoh mungkin ya Allah tidak butuh puasamu jika engkau masih hibah, masih fitnah, masih ngomong tidak baik kan gitu kan hadisnya. Subhanallah. Lalu saya mencoba mengkorelasikan ini dengan fisiknya kita. Begini, 11 bulan kita sudah sebut kita lah ya, kita sudah berlimpah dengan makanan-makanan. Kemudian 11 bulan ada sebagian orang yang sudah berlimpah ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. 11 bulan sudah banyak beban-beban pikiran yang ada dalam dirinya, yang akhirnya Allah kasih 1 bulan untuk jangan lagi banyak makan. Jangan lagi banyak bicara. Jangan lagi banyak beban. Fokuskan saja dirimu untuk istirahatkan itu fisik-fisik tadi dan perbanyaklah tanda kutip makanan-makanan untuk ruhmu. Seperti itu kan. Akhirnya apa? Ramadan itu bulan istirahat. Istirahat dari apa? Dari makanan. Artinya sudah cukuplah kita 11 bulan makan saya kira. Sudah cukuplah kita 11 bulan, mungkin sebagian orang katakanlah yang sudah sibuk banget dengan lisannya sehingga nggak berhenti-berhenti bicara, maka di bulan Ramadan kan dikurangi itu semua. Jadi seperti disuruh istirahat. Nah, itu ternyata kalau kita bicara tadi tentang fasting atau intermittent fasting, itu saya sempat ngitung, Syekh. Begini. Kalau kita bicara tentang puasa Ramadan, katakanlah di Jakarta lah, mungkin Bandung kurang lebih sama ya. Misal itu kan kita sahur pukul 4 pagi lah. Subuh sekarang misalkan 4:30, 4:30 ya. Lalu kita berpuasa katakanlah artinya tidak makan itu kan sejak pukul 4. Betul kan? Lalu kita baru makan lagi nanti pukul 18 berarti 14 jam. Hampir kurang 14 jam. Itu saya sebutnya fasting state. Fasting state. Tadi kita bicarakan otofagi tuh. Ya betul. Okay? Fasting state 14 jam. Lalu tambah lagi kan biasa kan habis maghrib, oke lah makan sebentar. Jeda makan yang diberikan kurang lebih sekitar sejam lah. Katalah habis maghrib dia makan, habis isya dia makan lagi lah, setengah jam, 1 jam. Sisanya ngapain? Tidur. Misalkan dia nggak habis tarawih lah istirahat gitu kan. Artinya saya ngitung-ngitung dari 24 jamnya manusia di bulan Ramadan, kalau dia betul-betul ngikutin pedoman Nabi, maka ada kurang lebih sekitar 22 atau 23 jam tubuhnya berada dalam kondisi fasting state. Betul sekali. Dan hanya 1 jam itu, kalau 1 jam kan kesempatan berapa banyak sih orang bisa makan 1 jam? Nggak bisa juga banyak-banyak kan? Akhirnya dipaksa tanda kutip ya kita untuk beribadah dengan sholat tarawih, sholat malam dan seterusnya sampai ke subuhnya. Sehingga tubuh itu seakan-akan di 24 jam itu proses autofagi atau 22-23 jam itu proses autofagi dan apoptosis itu berjalan terus-menerus tuh. Betul? Ahsan. Ini betul-betul sangat berkaitan dengan autofagi dan intermittent fasting. Kalau intermittent fasting minimumnya 12 jam. Betul. 12 jam dari kapan? Dari Isya makanan, saat kita mungkin buka puasa, setelah itu mungkin 2 jam kita lanjutkan makanan dikit kan, itu sampai sahur. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang tidak makan malam hari ini ya, maka itu 12 jam sampai sahur kan. Dari sahur sampai buka puasa itu 14 jam. Itu benar-benar siyam sahih. Itu yang namanya medical fasting. Ya, tidak ada bedaan ya, betul. Apalagi kalau kita melihat ya dok, kita melihat kalau protein dan karbohidrat dan lemak itu
dicerna di dalam tubuh kita dengan waktu-waktu tertentu. Kalau kita melihat karbohidrat itu 3 jam, kurang mungkin 3 jam, kurang lebih ya, 3 jam. Kecuali kalau simple sugar itu 1 sampai 2 jam saja. Itu kompleks sugar sampai 3 jam. Kalau kita melihat beruta ini 4 jam. Kita melihat lemak 7 sampai 12 jam. Nah, jadi itu benar. Kalau kita sudah selesai, berarti semua yang kita makan waktu sahur itu semuanya habis, tercerna. Dan juga sebagian yang sudah yang lemak dan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita akan juga digunakan. Kenapa? Karena karbohidrat, protein, lemak yang ada di dalam sahur kita sudah habis energinya. Akhirnya menggunakan cadangan energi yang lain. Nah, sekarang kita makan di buka puasa, saat buka puasa, kita makan lemak, protein dan juga karbohidrat. Karbohidrat habis setelah 3 jam. Protein 4 jam. Kalau kita lemak 7 sampai 8 jam. Berarti kita makan sahur. Ini energi baru gitu. Jadi luar biasa. Ada 2 fasting di sini sebagaimana antum sampaikan. Itu benar-benar kita istirahatkan tubuh kita dan juga usus kita. Ini namanya merelaksasi usus. Relaksasi usus. Ini juga dalam satu penelitian dok namanya meremajakan usus. Meremajakan usus ya. Meregenerasi usus. Regenerasi betul. Jadi masya Allah ya, itu sedikit gambarannya bagaimana sebenarnya saya tuh membayangkan kita tuh bersyukur, bahagia banget, beruntung banget diberikan puasa Ramadan. Betul ya? Betul. Jadi karena memang orang suruh istirahat, udah nggak usah banyak makan-makan lagi deh, gitu kan? Banyakin tilawah Qur'annya, banyakin zikirnya, banyakin berbuat baik ke sedekah seperti itu yang memang dalam Islam memang di bulan Ramadan ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa sedekahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kan seperti angin yang berhembus di bulan Ramadan. Jadi memang kalau saya sering menyampaikan itu saya bahwa memang bulan Ramadan itu sebenarnya bukan bulan untuk kita banyak-banyak membahas tentang makanan. Juga. Karena kadang-kadang saya bingung gitu kan. Ya Allah, saya bilang 11 bulan udah cukup lah kita makan, saya kira mungkin ya. Jadi bulan ini tuh ya sudah kurangi makan, perbanyak makanan ruhnya gitu loh. Betul ya? Betul. Kita istirahatkan perut kita dan juga saku kita. Iya, betul. Jadi kalau istirahat otomatis kan itu ya pasukan-pasukan cadangan yang dipakai. Begitu ya? Betul seperti itu. Jadi akhirnya terjadi apa? Yang terjadi proses detoksifikasi terus-menerus. Itu saya bilang tadi bahwa dengan feeding state-nya kita yang cukup singkat tadi itu, kan fasting state sekitar 20 jam atau 22 jam kan. Feeding state yang cuma berapa jam itu kan otomatis tubuh kita terus-menerus berada pada fase detox. Betul. Seperti itu. Sehingga ya wajar orang yang berpuasa tuh bahagia. Wajar puasa itu memberikan efek yang luar biasa karena autofagi sendiri baru terjadi kalau starvation. Betul? Autofagi baru itu, jadi konsep autofagi di mana ya memakan sel-sel yang sehat, yang bagus itu memakan sel-sel yang rusak itu baru bisa terjadi dalam kondisi starvation atau kelaparan. Makanya kelaparan itu lebih dicintai Rasulullah. Ada hadisnya kan? Saya. Ahabbu lakhalufu fami shaim ahabbu ila Allah min rihil misk. Bahkan bau mulut kita saat kita berpuasa itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada parfum misk. Itu parfum yang paling mahal. Kasturi. Betul, kasturi ya, betul. Jadi ya masya Allah, saya kadang-kadang membayangkan, aduh, ya bahagia lah ya. Kita harusnya dalam hati kita sekarang ini sudah mulai muncul kebahagiaan bahwa ya marhaban ya Ramadan, gitu kan? Marhaban ya Ramadan. Jadi kita mau datang tamu agung yang kita memang sudah nggak usah banyak lagi dipusingkan dengan urusan dunia. Sebenarnya juga dok, kebahagiaan juga ini bisa jadi maknawi, bisa jadi kita sesuatu yang signifikan yang kita bisa melihatnya sehari-hari. Kebahagiaan itu terbukti secara psikologi juga dok. Saat kita ini berpuasa benar-benar akan memunculkan kebahagiaan di dalam tubuh kita. Misalnya saat ada seorang yang berpuasa, dia melakukan achievement. Kalau kita lagi buka puasa, coba bayangkan ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada perasaan, oh alhamdulillah dari pagi sampai sekarang saya tidak makan ya. Ada achievement di sini. Jadi ini akan melahirkan tanpa kita sadar kepercayaan diri yang luar biasa. Macam prestasi gitu. Prestasi betul, kepercayaan diri dan semangat untuk melakukan sesuatu yang berikutnya gitu. Entah itu dalam dunia maupun dalam akhirat. Bahkan secara psikologi ini ada beberapa hal yang bisa
tiga hal yang bisa menghancurkan diri kita. Itu semuanya terkait dengan jiwa. Saat kita memadam emosi kita. Ini juga disebutkan oleh Freud ya. Tetapi ini sebenarnya ada di dalam agama Islam ya gitu. Nah, saat kita memadam emosi kita, saat kita mengingkari sesuatu yang benar-benar terjadi, saat kita ingin menutupi kesalahan kita dengan kebohongan. Ini berarti kita menekan diri kita supaya kita melakukan tiga hal ini. Ini namanya kita self defending. Kita lagi tetapi kita akan mengeluarkan banyak energi, mengkonsumsi banyak energi supaya kita melakukan tiga hal ini yang dilakukan oleh kita sehari-hari, setiap orang di antara kita. Tetapi saat kita puasa, apa yang kita akan lakukan? Yang pertama, emosi kita itu akan dilepas, ya kan? Dilepas, apa yang saya ini puasa. Makanya di dalam hadis yang tadi, fala yarfuth wala yafsuq. Jangan marah, harus santai, sopan sama orang lain ya. Jadi tidak usah emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan berbohong, jangan menceritakan yang tidak benar. Dan juga di dalamnya memperbanyak doa. Di dalam doa kita akan mengakui kepada Allah semua kesalahan-kesalahan kita. Saat kita mengakui, energi itu akan terlepas. Kita bisa menggunakannya untuk immune system, kita bisa menggunakannya untuk regenerasi tubuh kita, kita bisa menggunakannya untuk menyehatkan tubuh kita, daripada kita menggunakannya untuk sesuatu yang negatif. Yang tiga hal itu yang disebutkan oleh Freud ya. Meskipun itu disebutkan oleh Freud, tapi ada kaitannya dengan puasa. Meskipun saya sangat tidak setuju dengan banyak teori-teori dari Freud karena dikaitkan dengan ateis, sebagai ateis ya. Kayaknya sempat saya kirim ada buku. Ya, saya baca dengan sebenarnya ini dari buku itu. Judulnya apa itu ya? Ini bukunya itu ditulis Masya Allah ratusan tahun yang lalu. Tetapi benar-benar kalau saya yakin kalau Freud baca dari buku itu pasti tidak akan keluar teori-teori dia itu. Ya, teori-teori akan mengakui bahwasanya ini benar-benar ada ulama Islam sudah menyampaikan discover hal-hal itu. Jadi itu buku bahasa Arab. Saya berikan kepada beliau karena beliau lebih ahli bahasa Arab. Dan itu membahas tentang psikologi. Jadi ternyata Islam itu sudah membahas tentang psikologi itu jauh sebelum si Sigmund Freud. Orang sudah kan bilang gitu kan, Sigmund Freud ya seperti itu. Dan ternyata ya memang puasa adalah salah satu cara ya Allah untuk menenangkan jiwa kita, hawa nafsu kita supaya dia tunduk kepada atau mungkin berada pada koridor puasa tadi. Makanya kan Nabi katakan Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih marah, masih ngomongin orang, kan Allah nggak butuh puasa seperti itu. Dan itu ternyata emang cara yang paling baik untuk meredam emosi. Jadi tadi kita bahas tentang siklus-siklus atau autofagi segala macam, ternyata secara emosi pun subhanallah itu puasa cara yang paling baik untuk meredamnya. Dan ini begini teman-teman sekalian, saya mungkin kasih ilustrasi sedikit. Katakanlah ada orang di depan kita dan kita melihat itu di depan kita, ya. Orang yang sedang bertengkar atau mungkin jidal lah, berdebat tanpa arah yang jelas gitu kan. Nah, kita yang ngelihat itu aja itu kan gemes, gitu kan. Gemes dan bahkan kalau mungkin larut lagi tuh kesal dan pengennya itu ngikut nimbrung ya pada jidal tadi itu kan. Nah, makanya dalam hadisnya Nabi menjelaskan bahwa Allah menyiapkan surga bagi orang yang meninggalkan debat. Betul ya? Betul. Saya nyambungin situ aja. Betul. Saya tukang sambung aja saya. Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Bayangkan seandainya lagi puasa ada orang kayak begitu, misalkan di depan kita, langsung kita meninggalkan itu sambil kita mengatakan aku lagi puasa. Selesai. Nggak terlarut emosi kita. Jadi raga terjaga, ruhiyah kita terjaga, jiwa kita terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Jadi ini bagi saya itu ya Masya Allah memang senang banget lah ya kita dengan puasa ini. Apalagi diberikan katakanlah tuntunan lagi berupa katakanlah bagaimana cara atau pola makannya Nabi. Ini kita masuk ke makan dikit karena sudah mau sampai 5:30 nih. Siap. Jadi, Nabi itu kan kalau yang mungkin tolong koreksi saya, Syekh. Jadi saya membaca hadis-hadis menjelaskan tentang apa makanan yang dikonsumsi Nabi ketika berbuka puasa ataupun sahur. Saya tidak banyak menemukan hadis tentang itu. Yang saya tahu bahwa Nabi itu berbuka dengan menggunakan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering, tamar ya. Kalau tidak ada kurma kering, belum menyarankan menggunakan air putih. Betul ya? Betul. Nah, di sahurnya Nabi SAW itu menyebutkan bahwa sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Tapi Nabi nggak nyebutin sahurnya pakai apa.
Betul kan? Betul. Nah, sekarang coba kira-kira ada kaitan apa nih? 3 benda tadi. Kenapa urutannya rutop, tamar, dan air putih? Betul kan? Betul ya? Betul. Dan ini saya coba terbang lagi ke ayat yang lain di mana waktu waktu Bunda atau Bunda Maryam alaihissalam akan melahirkan Nabi Isa, kan Allah katakan tuh rutuban janiyah. Rutuban janiyah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dan bahkan di situ disebutkan pengen mati ya. Tapi tidak boleh kita terjemahkan dengan bahasa kita tentunya. Itu Allah menyuruh Maryam alaihissalam untuk mengkonsumsi rutop. Ada hubungan apa dengan puasa? Nah, sebenarnya ini dari diri saya sendiri ya, Dok ya. Sebenarnya kalau kita melihat rutab dan tamr dan ini terdiri dari beberapa marahil dan phase. Awal rutabnya terdiri dari asab, namanya asab. Asab ini kering banget ini. Kering. Setelah itu namanya balah. Setelah itu namanya tamr. Setelah itu namanya rutab. Nah, jadi yang paling matang itu rutab. Paling matang dan juga paling banyak airnya dan juga gulanya. Paling banyak air dan paling banyak gula. Ya, gula. Kenapa? Karena serat-serat yang ada di asab, yang ada di balah, yang ada di tamr sudah menjadi simple sugar. Simple sugar itu mudah sekali dicerna, tetapi masih ada serat-serat fiber di dalamnya. Yang di rutop itu. Yang di rutop. Masya Allah. Nah, saya punya nih, sebentar saya ambil kepean dulu nih. Ini ada sentuhannya, Masya Allah. Nah, ini dia nih. Nah, ini rutop ya. Biasa rutop ya namanya. Karena saya suka ngomongin makanan. Nah, ini kan tamar ya. Tamar ya. Masya Allah. Ini teman-teman kalau yang pengen tahu tentang rutop, ini rutop. Jadi beliau karena memang sama aja kayaknya. Jadi karena beliau memang ahli dalam hal seperti ini, biomolekuler kan bidangnya kan. Nah, tadi beliau jelaskan. Jadi perbedaan antara jadi rutop ini yang kandungan airnya paling tinggi. Betul. Dalam keadaan orang berpuasa, Masya Allah, Nabi menyarankan untuk mengkonsumsi rutop. Jadi kayak yang belum pernah makan rutop, carilah rutop. Tahun ini coba bukanya pakai rutop, jangan gorengan. Boleh sih gorengan, halal-halal saja. Tapi kan kita ingin bagaimana mengikuti katakanlah petunjuk Rasulullah SAW. Rutop ini airnya paling tinggi dan dia simple sugar ya. Simple sugar. Simple sugar artinya gampang sekali dicerna oleh tubuh dan akhirnya kalau simple sugar otomatis kan dia cepat sekali memberikan energi. Sebenarnya ada satu hal yang menarik. Saya pernah bilang sebenarnya prestasi ketika seorang tadi kan tanda kutip prestasi alhamdulillah ini berpuasa 12 jam 14 jam gitu kan, akhirnya dengan 1, 2, 3 butir rutop dan segelas air sudah cukup. Kita sebenarnya nggak, apalagi di depan kita nggak banyak makanan, ini sudah memberikan energi yang sangat cukup. Bahkan apalagi kita mendoakan atau kita berdoa pada Allah, ya Allah cukupkan makananku yang sedikit ini untuk bisa lebih banyak beribadah kepadamu di bulan ini. Masya Allah. Hasan. Ini juga di antara hikmahnya juga, Dok. Kadang-kadang kalau kita lagi puasa, tiba-tiba kita mau buka puasa, kita lagi lapar. Nah, ini kita ingin menyerang makanan kan? Serangan makanan. Kita ingin memasukkan semuanya ke dalam perut ya. Di antara triknya Allah Subhanahu wa taala supaya kita kalau kita lagi lapar, tiba-tiba kita memasukkan banyak makanan ke dalam perut, ini langsung sakit. Metabolismenya akan naik langsung. Dan juga itu akan kolesterol naik dan juga insulin akan tinggi, resistance insulin ini akan turun. Jadi akan penyakit type 2 diabetes. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kurma supaya kita mengkonsumsinya. Kalau kita mengkonsumsinya dengan air sebagai memblok appetizer kita, appetite. Jadi kemauan makanan kita terblok gitu ya. Coba kalau kita makan rutop 3 dengan minuman, kita sudah kenyang, merasa kenyang. Sudah makan lagi. Ini triknya Allah Subhanahu wa taala supaya ingin menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit itu. Kalau ini yang musari'in, yang itu olahraga sumo di Jepang, sumo yang itu yang mereka membesarkan diri menjadikan. Antum belum pernah kan sumo kan? Nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Nah, ini saya Masya Allah nih kita. Jadi ternyata air itu ya dengan simple sugar, dengan air yang ada pada kurma tadi, dan ketika kita minum air tadi, jadi seperti ngeblok sensasi keinginan untuk makan. Betul. Jadi subhanallah, saya membayangkan ya Allah begitu sempurnanya ajaran Nabi kita SAW ya, sehingga urusan makan waktu berbuka pun diatur supaya jangan kalau kita sebut itu kayak semacam rebound. Jadi beberapa orang yang mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat ya, yang miskin serat ya, tinggi karbohidrat olahannya atau karbo atau gula olahannya, itu kan kayak nggak kenyang-kenyang.
Dan Rasulullah SAW itu ternyata memberikan panduannya kepada kita untuk mengkonsumsi ini dan menggunakan air tadi supaya apa? Supaya kita tidak punya keinginan yang berlebihan terhadap makanan. Begitu ya? Ahsant. Betul. Makanya kita makan dulu sih. Masya Allah. Bismillah. Supaya kita blok kemauan makanan ya. Masya Allah, enak banget. Luar biasa. Ini dari mana ini rutabnya? Dari tadi di situ. Supaya ada teman yang kasih. Supaya tidak membesarkan ya bagi seorang ya. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah, ini membayangkan puasa kita penuh dengan makanan-makanan sehat kayak begini. Ya gulanya gula yang sehat, ya simple sugar, ya seratnya tinggi, airnya tinggi, termasuk juga tamar ya, yang kurma kering seperti ini. Kayaknya boleh sih dimakan. Masya Allah, boleh ya. Ya. Alhamdulillah. Saya merindukan nanti masjid-masjid sudah mulai banyak yang menyediakan. Kami menyediakan takjil sehat di masjid kami ya, keren tuh. Alhamdulillah. Simbil sugar akan salah satu sebab yang memproduksi dopamin sehingga membuat kita bahagia. Itu hadis Rasul saat kita buka puasa. Jadi bahagia. Sebenarnya dopamin setiap kali makan coklat, kita makan sesuatu yang manis, dopamin akan diproduksi. Apalagi saat kita lapar. Nah, bicara tentang dopamin itu, saya pernah membaca beberapa kajian para ilmuwan ya tentang bagaimana terjadi spike. Spike itu lonjakan dopamin ya yang terjadi ketika orang mengkonsumsi gula pasir. Itu ternyata juga sangat tinggi sih. Jadi dia seakan-akan kenapa beberapa orang ilmuwan tadi menyebutkan bahwa dopamin itu bukan dopamin, gula pasir itu kecanduan yang ditimbulkan itu 10 kali lebih kuat daripada kokain. Betul ya? Betul. Karena memang spike dopamin itu naik gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak ingin mempertahankan itu terus. Karena gula tuh gula pasir ya. Itu dia membuat bahagia, tapi ini gulanya kan gula palsu, tanda kutip ya. Bukan gula yang asli seperti halnya simple sugar yang kita sebut yang ada pada kurma tadi. Meskipun ini juga ada panduan yang tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan, itu sebabnya. Nah, ini mungkin antum tahu juga lah tentunya Nabi SAW juga memakan kurma ini dengan salah satunya dengan menggunakan butter. Pakai butter ya? Ada butter. Ada. Saya pernah baca itu bahwa Nabi makan menggunakan butter. Butter dari lemak hewan. Dan itu sangat powerful untuk mengurangi tanin yang berlebih pada kurma ini sehingga tidak orang jadi sembelit. Masya Allah. Gitu. Jadi makan kurma dengan lemak. Seperti itu saya. Ya. Nah, jadi spike-nya dopamin yang tinggi tadi itu ingin terus dipertahankan oleh tubuh dengan cara apa? Dia seperti sakau. Sakau dengan gula pasir tadi. Kalau kurma kan enggak. Nah, enggak ada kan? Betul. Kita keinginan makan dengan apalagi dengan air putih tadi. Kita makan kurma tadi itu Masya Allah dan tambah lagi dengan air putih udah cukup. Kayaknya halas, selesai. Masya Allah. Betul ya? Masya Allah, betul. Apalagi mungkin ini yang terkait dengan dopamin dok. Saat kita puasa pun, puasa sendiri itu detox. Detox untuk dopamin. Karena kita akan menahan, mengurangi karbohidrat, mengurangi juga sugar. Bahkan kita keinginan kita mau makan sugar karena kita ingin dopamin rilis lagi. Tapi kita menahan, enggak. Kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah sepanjang bulan Ramadan dok itu benar-benar detoksifikasi untuk semua dopamin yang diproduksi secara berlebihan sehingga kita bisa mengobati diri kita kalau kita punya adiksi atau ketagihan kecanduan untuk sugar, untuk coklat atau ke nikotin. Insya Allah bisa itu dengan semua. cara puasa dan makan ini kali ya. Nah, bisa ya, betul ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Jadi ini singkat dan luar biasa. Kita baru masuk arah ini baru setengah. Tapi mungkin ada beberapa tambahan sedikit lagi ya. Bagaimana keseharian Rasulullah SAW di bulan Ramadan ya. Mungkin Ustaz Yazan bisa cerita sedikit nih. Kira-kira aktivitasnya Nabi itu di bulan Ramadan seperti apa? Aktivitas Rasulullah, kalau beliau bangun untuk sahur, biasanya beliau bangun sebelum sahur untuk melakukan salat qiyamul lail. Tapi bangun sebelum sahur untuk beberapa rakaat. Nah, melakukan salat qiyamul lail, setelah itu makan sahur, dan juga mentelatkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur sampai sebelum azan. Di antara azan dan sahur Rasulullah itu 50 sampai 60 ayat. Itu berapa menit tuh kira-kira?
Ya, itu ya kurang lebih 7 menit. 7 menit. Jadi sebenarnya, ini saya mungkin terjemahkan bahasa beliau ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan sahur atau waktu subuh kita sekitar 4.30 ya, itu ahsannya, bagusnya kita sahur tuh 4/4 aja. Ya, 4/4 sahur, kita akhirkan sahurnya sehingga nanti waktu-waktu itu tuh kita pertama sesuai dengan apa yang Nabi contohkan dan kita memperbanyak istighfar di waktu sahur. Masya Allah. Istighfarnya itu meditasi dari Rasulullah SAW. Meditasi halal, meditasi yang berpahala. Setelah itu Rasulullah tidak pernah tidur setelah subuh. Setelah subuh tidak tidur ya? Tidak tidur ya. Karena Rasulullah SAW bahkan menyuruh sahabat melarang sahabatnya untuk tidur pada waktu itu, karena pada waktu itu turun rezeki kepada kita, maka kita harus bekerja keras. Ya, itu mungkin terkaitannya dengan circadian rhythm atau biological clock. Circadian rhythm. Ya, biological clock ya, Dok ya. Melatonin yang akan diproduksi supaya mempersiapkan tubuh kita untuk bekerja. Itulah hadis Rasulullah dan keseharian Rasulullah SAW. Tidak boleh kita tidur pada waktu tubuh kita dipersiapkan untuk bekerja kan. Makanya kalau salah satu tadabbur yang saya tentang kebiasaan Nabi ini adalah ketika Rasulullah SAW pada subuh itu kan beliau berdiam di masjid menunggu sampai datang waktu syuruk. Jadi seakan jadi kan gini teman-teman sekalian, ketika matahari terbit, maka sistem tubuh kita berubah menjadi simpatik. Ya, circadian rhythm kayak begitu ya. Maka yang bekerja adalah hormon-hormon yang bersifat kewaspadaan, adrenalin, epinefrin, ya, testosteron seperti itu. Dan ketika matahari tenggelam, ini circadian rhythm kayak begitu kurang lebih ya. Saya mencoba menambahkan apa yang beliau sampaikan tadi. Yang bekerja ketika matahari terbenam adalah sistem parasimpatik yang berhubungan dengan relaksasi, ya, hormon-hormon tenang, hormon kebahagiaan, hormon rileks seperti itu. Dan itu ditandai dengan apa? Adanya matahari dan tenggelamnya matahari. Maka tadaburnya adalah ketika Rasulullah SAW berdiam di masjid ya untuk menunggu waktu syuruk ya, itu subhanallah seakan-akan lagi mempersiapkan mata untuk nanti melihat matahari. Ketika kita melihat matahari bukan melihat bukan melihat screen ya, matahari karena banyak orang zaman sekarang habis tidur lihat screen handphone ya, bukan lihat matahari. Yang terjadi apa? Terjadi switching kan. Switching dari yang tadi parasimpatik di malam hari, switching ke simpatik. Itu circadian rhythm. Sehingga apa? Langsung berubah siklus hormonnya yang dari parasimpatik tadi menjadi ke simpatik. Seperti itu ya. Masya Allah, ya. Dipersiapkan dengan beberapa hormon, termasuk kortizon, termasuk melatonin, supaya kita juga adrenalin dipersiapkan supaya kita semakin kuat. Betul. Masya Allah. Bekerja sampai salat duha pasti ya. Salat duha sampai salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Beliau biasanya keseharian beliau di Ramadan karena di sana sangat panas. Kalau kita melihat cuaca di Makkah itu tidak ada 4 cuaca sebagaimana kita lihat di Eropa. Seperti kita di Indonesia, kita punya musim kemarau, musim panas kan, atau musim hujan. Di sana mereka juga punya 2 musim, musim panas dan panas sekali. Panas sekali. Jadi karena saking panas di sana, apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah SAW biasanya ini boleh menurut al-mazhab al-Imam Syafi'i. Apabila beliau haus, maka beliau madmadah bilma. Tidak sampai minum, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokannya, tetapi madmadah. Berkumur-kumur. Kumur-kumur ya. Nah, berkumur-kumur aja. Nah, itu di dalam bulan Ramadan dan juga sambil menggunakan siwak. Ini jangan dipakai di Indonesia. Kecuali Indonesia musimnya 2, panas sama panas banget. Nanti gara-gara kalimat ini dipakai kumur-kumur terus gitu kan. Dan kumur-kumurnya nyari celah gitu kan supaya airnya masuk. Ya betul. Ya. Nggak boleh itu ya. Itu khusus di tempat yang sangat panas. Oke. Lanjut ya. Betul. Setelah itu Rasulullah SAW selalu ini memperhatikan siwak khususnya ketika beliau puasa. Ketika beliau puasa jangan sampai berbau mulutnya ya. Ya betul. Kita sebagai dalam kondisi puasa kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita harus jangan sampai bau kita mengganggu malaikat dan juga orang lain. Nah, kita masuk masjid, kita pasti akan salat dengan banyak orang. Betul. Kita juga
pasti saat kita melakukan amal saleh, kita pasti ditemani oleh para malaikat. Maka kata Rasulullah, akrimuhum. Kita memuliakan mereka dengan apa? Kita harus dalam kondisi yang mulia, yang sangat dicintai. Dalam pakai parfum, dalam kondisi bersih gitu. Nah, sampai buka puasa, sebelum buka puasa kata Rasulullah, lisaimi da'watun la turad. Doa seorang yang berpuasa sebelum beliau buka puasa ini, maka tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saat itu 5 menit, 10 menit Rasulullah mengadu kepada Rasulullah, curhat kepada Allah Subhanahu kepada Allah, ya betul. Kepada Allah, meskipun Rasulullah tidak punya dosa, kita tetap muhasabah pada saat itu. Ini termasuk juga, banyak orang yang berkata ini termasuk juga meditasi, tetapi sangat bermanfaat secara halal. Kenapa? Kita akan mengakui semua dosa-dosa kita kepada Allah. Kita akan meminta dari Allah untuk menjadikan kita orang baik. Saat kita meminta dari Allah untuk menjadikan kita orang baik, kita otomatis kita menjadi orang lebih baik. Betul. Kita benar-benar mentargetkan, mengarahkan diri kita kemana? Ya Allah, jadikanlah saya orang penghafal Al-Quran. Maka otomatis diri kita akan terarah untuk dipersiapkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tinggal kita ikhtiar setelah itu. Nah, jadi itu doa dalam kondisi lapar, kita benar-benar merasa khusyuk yang luar biasa, Dok. Nah, pesannya apa? Waktu lagi berbuka puasa, jangan ribet dengan hal-hal yang nggak penting. Misalkan ya, kita sebut-sebutlah mungkin buka puasa di Indonesia secara umum tuh jam 6 lah kurang lebih ya, secara umum. Maka jam 6 itu ketika selesai kita berbuka puasa, kata menggunakan tamar atau ayat ini, angkatlah tangan, berdoa. Minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan saya sering mengatakan kalau doa itu bisa kita dengar kalimatnya dengan lisan kita, itu akan lebih menggetarkan jiwa kita. Betul. Ya, dan karena doa itu sebenarnya juga obat. Doa itu dia bukan cuma sekedar kita memohon. Jadi orang yang diberi taufik hidayah untuk berdoa itu sudah sangat luar biasa. Itu dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang bagaimana saya itu sudah bersyukur diberi taufik hidayah untuk berdoa. Saya tidak menunggu kapan doa akan diijabat, saya menunggu kapan saya bisa berdoa. Dan ini 30 hari kita diberi kesempatan untuk berdoa, dan waktunya mustajab semua di luar daripada waktu berbuka tadi. Semua waktu yang dimana orang sedang berpuasa itu semuanya mustajab, betul ya? Nah, betul. Tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertolak. Jadi doa, perbanyak berdoa waktu Ramadan ya. Bukan perbanyak nanti buka bersama siapa, makannya apa ya. Itu sudahlah, udah cukuplah kita ya. Kalau mau kayak gituan ya nantilah. Sekarang kita fokuskan untuk bagaimana memberikan makanan yang terbaik untuk jiwa kita, ruh kita, hati kita, bahkan iman kita. Betul ya? Jadi lalu bagaimana lagi ke para sahabat itu kebiasaannya tentunya juga mirip dengan Nabi Rasulullah. Dan saya pernah baca juga ada beberapa sahabat itu yang mereka bisa wudunya itu di waktu Isya tidak putus atau tidak batal wudu sampai ke subuh. Betul ya? Kayaknya seingat saya itu Umar, seingat saya itu. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan karena beliau salat. Jadi sholat dari Isya sampai subuh. Allahu Akbar. Sampai khatam Al-Quran 30 juz dalam salatnya. Masya Allah. Itu saya pernah nyoba di salah satu masjid yang antum imam itu. Waktu itu antum belum imam di situ, di masjid Habibur Rahman. Itu kan satu malamnya kan 3 juz tuh. Betul. Itu saya pernah melihat, bukan melihat, tapi cerita teman-teman gitu kan, itu Masya Allah ada yang, karena satu malam tuh 3 juz, itu di malam terakhir, 10 malam terakhir, itu kan mulai jam 1 ya biasanya. Itu jadi jam 1 sampai jam setengah 4, Anda bayangkan 2,5 jam 3 juz. Itu kadang-kadang ada yang sudah Assalamualaikum, tapi dia masih sujud. Jadi ya, imam sudah Assalamualaikum itu, sudah salam kanan kiri, masih lah sujud di situ, dia dibangun sama temannya, udah selesai salatnya. Nah, begitulah, Masya Allah ya. Jadi, tapi menarik sekali itu ya. Maksud saya, kalau yang mungkin belum pernah merasakan itu, coba rasakan. Antum tahun ini insya Allah deh ya? Di Habibur Rahman tahun ini tutup karena dari pemerintah. Itu dari POM. Belum ya? Jadi tidak diperbolehkan dari kementerian. Kementerian. Tetapi insya Allah di masjid lain. Masjid lain aja. Masjid ada maksudnya, cobain kalau Utsman kan itu semalaman. Kayaknya untuk kelas iman kita nggak cukup gitu loh. Nah, kita nyobain beberapa juz aja, bagaimana melawan kantuk dan katakanlah kaki yang kadang-kadang bergetar gitu ya. Itu kadang-kadang Masya Allah gitu kan, merasakan kita bersusah payah untuk Allah gitu lah. Bersusah payah untuk beribadah kepada Allah, dan amal itu sesuai dengan tingkat kesulitannya, pahalanya, betul ya? Betul. Gitu. Al-jaza
'idhamul jaza min 'idhamil bala. Nah, besarnya pahala tergantung pada besarnya usaha. Masya Allah. Jadi kalau yang Ramadan tahun ini yang betul-betul katakanlah niatkan. Jadi mulai sekarang yang menyaksikan video ini atau mungkin Zoom kita ini, ayo kita pertama siapkan perasaan bahagia dengan kehadiran Ramadan. Yang kedua sudah mulai pasang target Ramadan ini mau ngapain. Ya, bukan nanti bukanya pakai apa, sahur pakai apa, buka bersama siapa, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa bersusah payah mengejar Allah ya dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sehingga nanti paling tidak dari katakanlah sahabat-sahabat atau mungkin tabi'in ya, mungkin tabi'in seperti itu yang mereka yang Imam Syafi'i kita tahu dalam Ramadan bisa 60 kali ya khatam Quran. Saya kadang-kadang nggak kebayang ya 60 kali itu bacanya gimana. Tapi lebih dahsyat lagi kan Utsman. Satu malam selesai 30 juz itu bacanya gimana gitu loh. Satu rakaat malah juga. Satu rakaat witir itu ya. Bisa satu rakaat. Ya. Satu rakaat sudah dari Al-Fatihah, Baqarah sampai An-Nas. Dalam satu luar rakaat. Biasa. Jadi berdirinya mungkin sekitar 14 jam kali itu ya. Kalau hitung-hitungan gitu ya. Ya, bisa jadi dalam riwayat itu dalam satu rakaat bisa jadi kalau beliau capek boleh duduk, boleh. Yang penting membacakan Al-Qur'an dalam satu rakaat itu sudah luar biasa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga kalau kita mungkin lagi capek, jangan sampai kita berdiri lama karena bisa jadi kalau kita tidak terbiasa itu akan menimbulkan beberapa mungkin kerusakan-kerusakannya. Kalau kita belum terbiasa, belum terlatih. Makanya dibiasain. Dibiasain. Ya. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa ya. Saya kira mungkin ini nggak selesai hari ini dan sudah hampir 17 masih banyak yang kayaknya kita perlu ngulang lagi nih Syekh. Kayaknya kita membahas yang lain lagi dalam rangka tarhib Ramadan. Saya nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan Allah kasih waktunya. Amin. Entah nanti di sebelum Ramadan atau nanti menjelang di Ramadan ya, awal-awal kita coba nanti ya, sehingga nanti banyak yang tercerahkan sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tidak biasanya. Ya, sholatnya bukan tidak biasa itu maksudnya kita bersusah payah gitu mengejar Allah ya. Bahkan kalau misalkan dia jago bikin makanan-makanan gitu ya, mulai sekarang ya bukan cuma untuk dirinya, jadi makanan yang terbaik yang dia miliki itu dia berikan untuk orang lain di bulan Ramadan karena itu pahalanya sangat luar biasa. Baik, saya jawab dulu ya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan apakah orang yang dengan radang usus boleh mengkonsumsi tadi ya air nabis ya, nabis tadi itu yang air rendaman kurma itu, atau naki juga ada yang menyebutkan, itu juga bisa. Ya tergantung keadaan. Jadi saya kan tidak melihat atau tidak memeriksa, tapi tetap Anda perlu konsultasikan kepada ahlinya. Tapi ini mungkin jawaban secara umum. Bahwa ya sebenarnya peradangan yang terjadi itu atau mungkin kalau memang tidak terlalu berat ya silakan saja mengkonsumsi itu dengan catatan bukan itu saja yang dikonsumsi. Biasanya salah satu yang saya gunakan atau mungkin resep katakanlah yang saya anjurkan kepada orang-orang yang memang mengalami keadaan seperti ini adalah kalaulah dia menggunakan air nabis tadi itu dia campurkan lagi sedikit dengan madu dan garam mineral ya, garam mineral yang sehat untuk bisa diserap dengan lebih mudah oleh pencernaan tubuhnya atau khususnya pada lambungnya, dan itu insya Allah akan sangat baik. Di samping itu juga biasanya saya sarankan juga mengkonsumsi rimpang-rimpangannya yang kira-kira nanti bisa katakanlah mengurangi peradangan pada lambung ya, seperti kunyit yang nanti juga boleh ditambahkan juga dengan jahe sedikit gitu kan untuk mengurangi peradangan pada lambung. Apalagi boleh ditambahkan banyak ya, termasuk salah satunya itu menggunakan air tajin ya. Air tajin itu sangat baik juga untuk memperbaiki kondisi keseimbangan di lambung. Dan nanti air tajin nanti boleh ditambahkan juga dengan madu sedikit dan garam mineral sedikit untuk katakanlah menenangkan lambung tadi. Ditambahkan juga dengan kalau ada rumput laut juga sangat baik ya untuk katakanlah menjadi sumber kolagen yang nanti menutupi luka-luka yang ada pada lambung tadi. Yang kedua mungkin Syekh Tiazen boleh menjawab. Masya Allah. Tentang autofagi, ini sebenarnya kalau kita memeriksa sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, kita masih muda, remaja, kecil, besar. Sel-sel di dalam tubuh kita ini regenerasi setiap beberapa hari, tergantung. Kalau mungkin sel darah dibandingkan dengan susun tulang, dibandingkan dengan kulit, setiap sel di dalam tubuh kita punya umur tertentu, entah itu beberapa tahun atau beberapa hari atau bahkan beberapa saat. Nah, ada beberapa sel-sel di dalam tubuh kita saking juga sudah tua,
dan atau lemah, tidak bermanfaat, atau mungkin ada masalah-masalah di dalam jin-jinnya, ini akan dimatikan apabila dalam kondisi starvation, apapun umur kita. Nah, tapi namun untuk puasa bagi anak-anak kecil, kita memperhatikan umurnya berapa. Mungkin ya Dr. Zaidul lebih mengetahui ini. Kita perlu i'tiyad, kita membiasakan mereka secara gradually, secara bertahap-tahap, berlahan-lahan, sambil juga mengamati kondisi-kondisi mereka. Puasa bermanfaat bagi mereka, insya Allah bermanfaat, tetapi tergantung umurnya berapa dan berapa jam mereka akan berpuasa. Pasti ya, tentu saja kalau mereka belum bulugh, mereka tidak wajib untuk berpuasa. Maka itu harus jadi salah satu topik pertimbangan di dalam saat kita membiasakan mereka. Nah, jadi apakah autofagi itu terjadi untuk anak? Terjadi untuk mereka. Ya, jadi prinsipnya begini ya, mungkin saya tambahkan sedikit dari apa yang beliau sampaikan tadi ya. Pertama, memang puasa ini kan syariat, maka kita perlu mengajarkan dan mengenalkan itu kepada anak-anak, terutama anak-anak yang sudah balik ya. Betul. Kalaulah itu mereka terjadi lapar di sana, maka itu bagian dari pembelajaran atau pendidikan kita kepada mereka, bahwa tidak selalu kita bisa merasakan katakanlah perut kita itu terisi terus ya. Maka puasalah pelajaran pendidikan untuk bersabar ya dengan kurangnya makanan yang masuk dalam tubuh kita. Itu pelajaran. Dan kalau semua disampaikan dengan konsep keimanan, maka Masya Allah anak-anak pun bisa menerima itu sebenarnya. Karena sejatinya semua orang kan berada dalam kondisi fitrah ya, fitrah imannya. Maka ya tentunya kalau dalam kondisi lapar tadi ya, proses autofagi tadi mungkin disampaikan oleh Dr. Tiazen ya, itu bahwa tetap akan terjadi proses autofagi tadi. Nah, cuman ya yang mungkin pembahasan kita dalam hal ini nih memang lebih dominan kepada orang-orang dewasa yang memang kebiasaan makan tidak sehatnya banyak sekali. Ya, kalau pada anak-anak mungkin kita perlu atur sedikit supaya nanti mereka makan yang baik, makan yang sehat, dan makan sesuai dengan kebutuhan porsi mereka gitu kan, dibandingkan dengan orang-orang dewasa yang sudah terlalu sering atau terlalu banyak makan ya, seperti itu. Jadi ketika mereka makan yang katakanlah baik-baik gitu kan, ya buat orang tuanya ujian gitu. Papa nggak makan itu, Abi nggak makan itu gitu kan, kamu aja yang makan supaya kamu bisa bertahan dengan puasa. Kalau Abi udah sering makan nah, gitu. Misalkan kayak begitu ya guyonannya. Jadi maksudnya kebutuhan nutrisi mereka ya tetap bisa kita penuhin ya selama Ramadan, misalkan ketika berbuka atau sahur dengan protein, karbohidrat, dengan konsep menu yang atau gizi seimbang ya yang ada sekarang ini, dan bahkan sudah banyak kita bisa pelajarin itu sehingga anak-anak tidak terlalu berat katakanlah. Meskipun sebenarnya kemampuan vitalitas anak-anak itu sebenarnya lebih kuat daripada kita. Kita kadang-kadang terlalu mengkhawatirkan mereka, jadi pada sebenarnya kita yang perlu dikhawatirkan ya, karena tubuhnya anak-anak ya pemuda ya di Islam ya, atau mungkin secara umum itu ya memang mereka punya power atau tenaga yang jauh lebih kuat daripada orang dewasa. Tapi pelajaran puasanya tetap harus menjadi prioritas utama untuk mereka untuk bisa merasakan keberkahan dan kebaikan dari puasa itu sendiri. Saya kira mungkin cukup ya, saya sudah hampir mau maghrib. Masya Allah, ini semoga apa yang beliau sampaikan ya, dan sedikit apa yang saya sampaikan tadi menjadi kebaikan, menjadi amal jariah, dan menjadi semangat untuk kita punya kebahagiaan yang luar biasa besar dalam hati kita dalam rangka kedatangan tamu agung yaitu Ramadan ya, Masya Allah. Dan semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk lebih memperbanyak lagi amal-amal ibadah kebaikan selama Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang tidak biasanya atau tidak sama dengan Ramadan sebelumnya, karena kita sudah punya target-target keimanan, target-target yang berhubungan dengan kebaikan, target-target yang berhubungan bagaimana kita memperbaiki, memperbaharui ya, membersihkan jiwa kita, termasuk membersihkan raga kita di Ramadan tahun ini insyaallah. Dan semoga negeri kita juga dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala bala ya, musibah ya, bencana, dan dijadikan sebagai contoh ya bagi negara-negara lain dengan banyaknya orang-orang baik, banyaknya orang-orang soleh dan soleh negeri ini, sehingga negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Kami mohon maaf kalau ada yang salah, saya juga mohon maaf, beliau juga mohon maaf ya. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan semoga Allah mudahkan nanti kita bikin lagi kajian seperti ini. Dan terima kasih jazakumullah khairan semua partisipasi baik dari teman-teman panitia dan juga peserta yang hadir di kajian kita sore hari ini. Dan
juga mungkin ayah saya mungkin ini nonton ini. Masya Allah. Mungkin dia senang sekali mungkin melihat Syekh Tiazan ini juga. Melihat anaknya. Lihat anaknya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Baik, saya kira mungkin kita tutup naktafi bi hadzal qadar subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.